Mari kita berdoa ya. Kita membawa hati kita dan kita akan belajar tentang hati Tuhan yang begitu indah, tentang kerendahan hati Kristus. Kita bersama-sama untuk membawa hati kita, diri kita ke hadapan Tuhan. Dan pada hari Minggu ini biarlah kita bersama-sama mengingat akan karya Kristus yang sangat indah dalam seluruh kehidupan, mulai menjadi manusia sejak dia dilahirkan sampai kepada kematiannya, menunjukkan satu kerelaan yang tiada terukur, dan tidak ada satu manusia yang mau seperti ini, memberikan hidupnya bagi orang lain, dan khususnya dan teristimewa bagi orang-orang yang berdosa. Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini, pada hari Minggu ini. Kami beribadah di hadapan-Mu. Kami mau belajar tentang satu permintaan dari murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang tuanya, ibunya mereka, bahkan sampai sujud kepada Engkau, memohon kepadamu. Yaitu memohon yang mereka tidak tahu apa yang mereka mohon. Bawalah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki satu teladan yang sempurna daripada Engkau, yaitu kerendahan hati-Mu. Dan itulah yang Kau terus ajarkan kepada murid-murid-Mu, bagaimanakah kami berhadapan dengan Bapa Surgawi, dengan Engkau, dengan seluruh hadirat ilahi-Mu Tuhan. Dan kami tidak bisa mengandalkan diri kami harus benar-benar seperti anak kecil dan seperti keledai yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Jadi kekuatan kami adalah pada waktu kami menerima apa yang Tuhan berikan pada kami, bukan hanya sesuatu yang menyenangkan hati kami, tetapi sungguh yang menjadi beban dan bahkan membuat kami putus asa, gelisah, dan tidak jarang kami mengalami satu jalan yang buntu. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kelegaan, karena semua beban dalam hidup kami, jelas sekali Engkau janjikan akan melegakan hidup kami, memuliakan kami, dan menyempurnakan kami, bahkan akan memangkas kami, menyucikan kami, membersihkan kami, dan memelihara kami supaya kami sungguh-sungguh meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus lakukan. Dengan kuasa Roh-Mu, dengan firman yang kami dengarkan, kami akan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, saudara, mari kita membuka di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-35 sampai yang di bawah ya, sampai 45. Jadi 35 45 sangat mudah. Saya akan bacakan dengan tema permintaan Yakobus dan Yohanes, dengan satu tema yang mendasar, yang lebih fokus, dan lebih tema yang pokoknya bukan memerintah, melainkan melayani. Dan ini adalah satu kerendahan hati dari Kristus. Ya, kita bersyukur. Saya akan bacakan ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Jadi ada satu permintaan, ada satu keinginan, ada satu kerinduan. Ya, bukan hanya Yakobus dan Yohanes, tapi juga ibu-ibunya. Ya, dalam Matius 20 ayat 20 dijelaskan ya perkataan itu. Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi itu permintaan mereka berdua. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan yang kedua, dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Jadi ada dua syaratnya. Minum cawan, penderitaan dan kematian itu karena dosa-dosa umat manusia. Yang kedua adalah diurapi, diperkenan oleh Tuhan dulu. Karena meminta perkenan, maka kamu harus diperkenan dulu oleh Bapakku yang di surga. Waktu dia dibaptis itu ya. Dan apa jawab mereka dengan satu kebodohan, dengan satu ketidakmengertian? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, langsung menyaut,
Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi, hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Perhatikan kalimat ini. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Dan itu akan diberikan kepada, nah bukan satu dua orang. Kalau tadi kan Yakobus, Yohanes minta dia di sisi kiri dan kanan, gak ada yang lain. Tuhan Yesus mengatakan itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Jadi bukan cuma dua orang, bukan satu orang, orang-orang, barang siapa, siapapun itu akan berdiri, berada di dekat Tuhan Yesus. Jadi hanya Bapa yang memiliki sebelah kanan. Duduk sebelah kanan itu hanya Bapa yang memiliki. Itu untuk anaknya, dan tidak ada sebelah kiri, tidak ada sebelah tengah, nggak ada. Itu sebelah kanan menunjukkan satu kesayangan, dan tidak ada kiri kanan, nggak ada Allah yang pilih kasih, nggak ada. Dan waktu ditanyakan, aku mau di sebelah kiri dan sebelah kananmu, memerintah sebagai orang-orang yang ada di sebelah tangan kirimu atau tangan kananmu, orang-orang yang paling dekat, yang paling berkuasa, yang terhormat setelah engkau. Nah, Tuhan Yesus katakan itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi bukan kamu bukan keinginanmu, bukan. Itu sudah disediakan, Nggak usah kamu minta-minta. Kenapa? Karena semua orang percaya bersama dengan Kristus itu adalah orang-orang yang menjadi terbesar. Nah, nanti kita akan lihat apa arti terbesar. Ya, bukan dilayani tapi melayani. Bukan mendahulukan diri tapi mendahulukan orang lain, mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kebenarannya. Nah, ini orang-orang terbesar di dalam kerajaan Allah. Ayat 41. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu bukan rendah hati, itu ketinggian hati. Semua pemerintah itu kan ciri khasnya adalah tangan besi, peraturan yang begitu mengikat dan mencekik rakyatnya dan membebani begitu banyak. Tidak ada pemerintahan yang melegakan, nggak ada. Ya, hanya pemerintahan Kristus. Perhatikan Bapak ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ini rahasianya. Siapapun yang memiliki, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kita harus menjadi pelayan, menjadi hamba orang lain. Jadi mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan, kehendak Bapa kita taat untuk mengampuni orang lain, mendahulukan orang lain, mengasihi orang lain. Dan ini mendahulukan siapa? Mendahulukan Tuhan. Artinya mendahulukan orang lain itu sama dengan mendahulukan Tuhan. Kalau kamu mendahulukan orang tuamu, mendahulukan dirimu, mendahulukan orang-orang kamu cintai, mendahulukan anakmu, suamimu, istrimu, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Kamu harus mendahulukan aku. Apa yang harus didahulukan? Yang Tuhan minta, mendahulukan orang lain. Bukan orang-orang yang memiliki kepentingan dengan kita, tetapi kepentingan kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali. Ini adalah satu kunci kerendahan hati. Ya. Nah, kita akan melihat. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kamu mau terkemuka, kamu mau terhormat, kamu mau kedudukan yang tertinggi, yang terdekat dengan saya, yang terhormat itu, maka kamu harus menjadi hamba untuk semuanya. Siapa yang bisa melakukan ini? Yang terbesar, yang paling setia, yang tersetia, yang paling mengorbankan hidupnya. Siapa dia? Dan hanya Yesus. Terbesar di dalam kerajaan surga itu hanya Yesus yang bisa lakukan. Dan tidak ada yang lain. Baru setelah Tuhan Yesus, baru kita bisa melakukan seperti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi orang-orang yang besar dalam kerajaan Allah. Setelah Kristus, dan kita semua ini adalah satu persekutuan, satu kesatuan bersama dengan Kristus. Ya, ayat 45 sebagai kesimpulan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dua, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Jadi bukan untuk dilayani, pikiran kita itu kita selalu mau dilayani, kita selalu mau dilihat, kita mau yang paling utama, fokusnya pada saya, pelayanan ini akan melihat saya. Wah, yang saya lakukan orang akan lihat saya. Itu menjadikan kita dibawa dalam pemupukan kesombongan rohani akan menuju kebinasaan, dan itu adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Di dalam dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kekejian orang yang congkak, yang tidak mengilahkan dan tidak mengangkat dan menyembah Allah dan menyembah yang lain. Dan itulah orang-orang yang melayani diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, semua berfokus pada dirinya sendiri. Dan ini adalah bukan saya. Saya sudah tidak memiliki hidup bagi diri saya sendiri. Semua untuk Tuhan. Dan 100% untuk Tuhan. Dan apapun kita lakukan, Tuhan akan memimpin kita. Kita akan melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita terima, kita layani, kita jalani, kita hadapi segala peristiwa dalam hidup kita, itu membawa kita untuk takluk dan mau menyerah, rela untuk bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan tersiksa luar biasa. Kita akan tertekan luar biasa dalam rohani kita. Kenapa? Karena kita tidak berkenan pada Tuhan. Ya. Oke, kita akan melihat ini. Kita akan lihat sharing dari PowerPoint ini ya. Kita akan melihat. Nah, tema kita hari ini adalah kerendahan hati Kristus, teladan yang sempurna. Nah, ayat yang dipakai adalah Markus 10, 35-45, dan juga Matius 18, ayat 1 sampai 5, Matius 20, ayat 20, dan seterusnya. Nah, kita melihat, kita sebelum belajar kerendahan hati, tadi kita akan melihat apa yang sudah dituliskan itu. Kita membaca dalam Matius 18, ayat yang pertama. Ya, Matius 18 pertama. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sama, mereka ingin terbesar. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan pada Matius 18 ini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat, yang pertama tidak bertobat, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi yang satu pintunya adalah pertobatan, yang kedua adalah dari pertobatan itu kamu akan memiliki hati yang rendah hati seperti anak kecil ini. Bagaimana hidupnya, kerelaannya, ketulusannya, dan seluruh itu benar-benar dia mengandalkan orang tuanya, mengandalkan bapaknya atau ibunya. Seorang anak tidak bisa mengatur dirinya sendiri, semua diatur oleh orang tuanya. Makan, minum, semua diatur oleh orang tua, disediakan orang. Dan dia hanya menjalankan kehidupannya dengan imannya yang sederhana dan tidak neko-neko. Dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia begitu lurus, begitu tulus, dan hidupnya selalu dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Dan jelas sekali ini ya. Lalu ia berkata pada mereka ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 4, Matius 18:4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Murid-murid semua ditanya gitu kan, kamu kemana? Wah, yang sebelah kiri dan kananmu. Nah, Tuhan menjelaskan siapakah orang-orang yang akan menduduki tempat yang terbesar itu. Jadilah seperti anak kecil dan dengan pintu, kuncinya adalah pertobatan. Tanpa pertobatan, kamu nggak bisa memiliki kerendahan hati. Tanpa pertobatan, kamu tidak bisa memasuki kerajaan Allah, yaitu orang-orang dalam kerajaan itu, umatnya, rakyatnya, warga negaranya. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati dan tidak ada yang tidak ada rendah hati, semua rendah hati dan tidak ada di situ kecongkakan, ketinggian hati, rakus, tamak dan semua nggak ada itu. Termasuk itu dimulai kapan? Bukan nanti di surga, di bumi ini kita semua ini kita akan memulai ini, ya. Dan dikatakan ayat yang keempat ya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, ini janjinya. Jadi pertama terfokus pada diri bagaimana kita menjadi anak kecil dengan satu pintu. Kita harus menerima Kristus, kita harus bertobat, kita harus memiliki hidup lahir baru dan dilahirkan oleh Roh.
dengan air, dengan firman yang hidup, firman yang tertulis, dan firman yang hidup adalah Kristus yang darahnya dan dagingnya itu kita percaya, kita mengakui, dan kita lahir baru. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita memiliki buah kerendahan hati itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Nah, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kita ini adalah duta Kristus. Jadi orang yang menyambut kita itu sama dengan menyambut Kristus. Termasuk kita. Orang-orang hamba-hamba yang memiliki hati seperti anak. Kita harus sambut orang-orang di dalam kebenaran. Orang-orang yang hidupnya meminta kepada Tuhan untuk dipimpin dan terus mau taat di hadapan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang diambil dari dunia, yang dikuduskan dan diberikan hati karunia yang luar biasa dan mau memiliki untuk melayani dunia ini, melayani kegelapan ini supaya dunia kembali kepada terang, dunia kembali kepada Injil kebenaran dan kebahagiaan manusia sejati bersama dengan pemiliknya, bersama dengan penciptanya dan di bawah kuasa penebusan Kristus. Nah, sebelum kita membahas kerendahan hati, kita harus tahu ya, yang paling menyebabkan hidup kita nggak bisa rendah hati adalah persaingan, kompetisi. Dan ini banyak diajarkan di sekolah-sekolah Kristen, di ajaran-ajaran bahkan sampai sekolah-sekolah teologi ya, itu mengajarkan ada juara satu, ada orang yang terbaik, ada orang semua itu. Itu dunia menyediakan itu. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan, itu tidak ada hal seperti itu. Kompetisi itu tidak ada. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kompetisi kepada murid-muridnya. Atau dia menyediakan seperti Indonesian Idol, American Idol, Got Talent dan semuanya. Bukan itu. Kamu melayani bukan karena mau ditonton orang lain. Kamu melayani bukan mau menjadi kaya dapat $1 juta. Kamu melayani bukan karena kamu mengaktualisasi diri supaya kamu menjadi orang yang paling hebat, paling terkenal, yang dikagumi orang, memiliki kekayaan, keternamaan, wah pokoknya segala-galanya. Bukan. Kamu kehilangan diri. Nah, dunia itu mengangkat orang supaya apa? Supaya semakin tinggi, semakin dihormati, dihargai orang. Bagi Tuhan Yesus, kamu kehilangan semua kehormatan itu. Kamu akan kehilangan dirimu, kamu akan kehilangan seluruh daripada kemegahanmu. Dan Tuhan Yesus itu meruntuhkan semua kemegahan seperti itu. Kemegahan Salomo dia runtuhkan, kemegahan Daud dia runtuhkan, kemegahan Abraham semua yang mau secara keturunan dia runtuhkan semua. Dengan lambang apa? Dia meruntuhkan itu dengan lambang bait suci dan Yerusalem itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan tidak dibangun lagi dengan tembok yang baru, dengan semua peralatan baru. Bukan, soal. Dan banyak gereja-gereja menerima pengajaran yang sangat-sangat salah kaprah. Jadi kita menantikan Yerusalem yang baru akan dibangun kembali. Siapa bilang sudah dihancurkan Tuhan? Dan tubuh Kristus itu loh yang dinamakan bait Allah. Siapakah tubuh Kristus? Kita semua. Tubuhmu adalah bait Allah. Kenapa kita mencari lagi, mau membangun itu? Kemegahan mau dibangun kembali. Waduh, ritual mau dibangun kembali. Kita akan menyembah dengan cara-cara orang Israel lagi dan seperti dulu kan. Aduh, nggak mungkin. Paulus sudah menjelaskan ini. Kita tidak mungkin membangun itu kembali. Kita hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Dalam kitab Efesus, dalam Galatia, dalam suratan Paulus, di dalam Kristus, di dalam, terus diingatkan, di dalam Kristus, bukan yang lain. Dan kita bersyukur, kita hari ini belajar tentang kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu menjadi masalah paling besar di dalam hidup manusia. Karena apa? Karena kita semua ingin menonjolkan diri, ingin yang terlihat, yang terbaik, ingin menyingkirkan orang lain, merendahkan orang lain. Kita mau yang tertinggi, kita mau banggakan diri. Saudara, ini semua melawan asas-asas kehidupan rohani orang percaya. Asas-asas yang ada di dalam kerajaan Allah. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bukan menjadi terkenal, tapi menjadi orang yang melayani Bapa, hamba, budak, dituliskan seperti itu. Kami sebagai anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapa surgawi, kami memiliki hati seorang hamba. Banyak orang katakan, oh kita ini sudah anak, kita bukan lagi hamba. Siapa bilang? Kita ini hamba dan juga kita anak. Kita jangan lupa, jangan membuang hamba, dibuang kita anaknya, anak dibuang kita ini hambanya. Dua-dua itu adalah diri kita yang ada di dalam Kristus itu. Dan kita
melihat ini semua di depan mata kita. Jadi yang dilawan oleh Tuhan Yesus adalah ketinggian hati. Dari mana itu ada? Dari persaingan. Akhirnya kerendahan hati itu hilang dan pupus dalam diri murid-murid dan mereka bersaing. Coba kita lihat ya. Matius pasal 20 ayat 20. Ini sangat mengherankan sekali. Sampai mama-mama mereka, ibu-ibunya itu datang ke Tuhan Yesus. Minta apa? Minta kedudukan untuk anaknya. Salahkah orang tua minta anaknya tuh menempati tempat pekerjaan yang bagus, jadi direktur, jadi komisaris? Nggak ada salahnya bagi dunia ini. Tetapi itu bukan inti daripada kerajaan Allah. Penempatan tempat jabatan itu adalah anugerah, bukan yang kita kejar, bukan yang kita rindukan yang menjadi Allah kita, menjadi ilah kita. Nah ini ayat 20, Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Apa itu yang diminta? Kata Yesus kepada mereka ya, kata Yesus, apa yang kau kehendaki, kalian kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu, Yohanes dan Yakobus. Loh, di mana Petrus? Di belakang saja. Itu. Jadi mama mereka. Kita lihat di sini ada peran orang tua, ada peran kebudayaan, ada pengaruh yang luar biasa dari culture yang sinful culture ini, atau cultural sinfulness ini. Mengapa? Karena itu sudah terbentuk. Wah, ini dia jadi raja. Wah, anak-anak saya ini keluarga saya, termasuk orang-orang di dalam lingkaran darah daging itu bersama dengan saya. Ini loh saudaramu, ini loh, beri perintah supaya dia duduk di sebelah kiri dan kanan. Ini perkara-perkara seperti ini itu kita temui di dalam setiap pelayanan kita. Banyak orang begitu tersinggung karena tidak mendapatkan tempat-tempat yang indah. Banyak orang berjuang ingin menunjukkan dirinya. Jadi membusungkan dadanya supaya dia terlihat dia bisa melakukan semuanya. Semua pelayanan aku lakukan semuanya. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang semuanya ditangani semuanya. Dan saya punya beberapa teman, waduh itu seperti Superman di gereja. Mulai dari rapat, mulai ngatur semua, sampai tukang parkir semua diatur oleh dia semua. Wih, pendeta ini luar biasa hebat. Tapi di hadapan Allah, dia itu sedang meremehkan banyak orang. Kenapa? Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan tubuh masing-masing harus berfungsi. Jadi bukan hanya satu orang. Kaki jadi tangan, jadi tangan, jadi mata, jadi semua. Nggak bisa. Kamu mata ya mata, kamu kaki ya kaki. Dan kita masing-masing memiliki masing-masing porsinya, dan diri kita memiliki satu panggilan, dan kita harus lakukan itu. Jabatan-jabatan yang diberikan itu bukan untuk menguasai semuanya, untuk memerintah, bukan. Supaya orang melayani kita, supaya kita memerintah orang. Wah, itu di gereja itu sudah salah kaprah dan sudah hancur semuanya. Kenapa ya ini? Masalah ini. Jadi banyak orang akhirnya nggak mau ke gereja, kenapa? Wah, saya di gereja diperintah-perintah orang kaya katanya. Diperintah-perintah pendetanya, enak aja itu katanya. Padahal mereka tidak memiliki hati yang rendah hati. Bagaimana mereka bisa menikmati waktu pendetanya meminta pelayanan-pelayanan itu? Wah, mereka merasakan, wah, saya sibuk. Tapi kalau rendah hati, mungkin sebelum pendetanya menawarkan, dia sudah menyediakan hatinya. Kenapa? Karena lebih dulu melayani, lebih dulu menyediakan hati, lebih aktif, proaktif. Jadi tidak menunggu diperintah, dia enggak. Nah, itu orang-orang rendah hati itu adalah ciri khasnya adalah dia mendahulukan dan dia mau aktif di situ. Bukan seperti orang-orang itu supaya orang lain yang aktif melayani dia, tapi dia aktif melayani. Dia aktif untuk memberikan dirinya, menyediakan hatinya. Nah, inilah. Jadi tolok ukur kerendahan hati itu apa? Jelas sekali, minum cawan dan dibaptis dalam baptisanku. Dan kita semua akan memiliki ini. Tapi yang sulung adalah Kristus. Jadi kita ini adalah mengkopi semuanya. Kita bukan aslinya. Kita mendapatkan itu dari Kristus. Baptisan yang sungguh-sungguh akan membuat kita akan dimuliakan, diperkenan dari baptisan Kristus. Dan juga penderitaan Kristus yang ada dalam hidup kita. Barulah kita bisa. Jadi kerendahan hati itu dimulai dengan apa? Rela menderita untuk menjalankan kehendak Allah, kehendak Bapa, kehendak Kristus.
kehendak Roh Kudus, supaya kita bisa benar-benar mengerti bahwa tanpa pimpinan dari mereka, semua kehendak hati kita ini akan menyanjung diri kita, akan terus membumbungkan diri kita, akan memompa hati kita, rohani kita, supaya kita semakin kita luar biasa dan terlihat sempurna di hadapan orang. Padahal kita ini betul-betul seperti Imam Yosua di hadapan setan, di hadapan iblis. Dan baju kemekahannya itu semua seperti kotoran. Baunya luar biasa dan jeleknya luar biasa. Dan akhirnya diganti oleh Tuhan Yesus. Diganti apa? Dengan baju kemuliaan. Dan itulah kerendahan hati. Itulah satu perubahan hidup yang ada. Jadi tolak ukur kerendahan hati adalah satu, pintunya adalah pertobatan. Yang kedua, dikatakan di situ, kamu harus menjadi anak kecil, kamu harus dilahirbarukan, kamu harus memiliki penderitaan Kristus, yang merupakan satu pintu yang membuat kita akan betul-betul takluk dan kita akan tahu itu apa rendah hati, seperti Kristus merelakan hidupnya untuk melayani kehendak Bapa sampai mati, sampai tuntas, dan semuanya dia serahkan pada Bapaknya. Masa hidupnya dari kecil sampai dia dewasa, dia tidak pernah menikmati masa hidup untuk dirinya sendiri. Dan semua dia lakukan seperti tuntutan hukum Taurat, dan dia lakukan satu persatu. Dan dia akhirnya menyelesaikan dengan sempurna. Ya, pokok keselamatan kita. Jadi, kita tahu jelas siapakah yang terbesar? Ya Tuhan Yesus. Siapakah yang terkemuka? Ya Tuhan Yesus. Siapakah yang teragung? Ya Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain, karena dia manusia satu-satu yang paling sempurna. Dan dia bisa jalankan itu dengan sempurna juga. Tanpa cacat celah, tanpa krut, tanpa kesalahan, dan tanpa dosa. Ya, kita bersyukur di sini. Kita lanjutkan. Ya, miskonsepsi ini itu terjadi kenapa? Karena pandangan manusia dan pandangan Allah. Menurut hikmat manusia atau menurut hikmat Allah. Menurut firman Tuhan atau menurut kata-kata orang. Menurut apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi kualitas yang ada kerendahan hati itu tidak pernah bisa diproduksi oleh kekuatan kita, oleh darah daging kita, oleh pikiran kita yang sangat lemah ini. Tetapi semua adalah diproduksi dan dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasa rohnya, dengan firman-Nya, dan dengan hati yang bisa menerima darah dan tubuh Kristus. Dan itulah yang disebut sebagai kelahiran baru, pertobatan. Dan kita menerima itu, baru kita akan menerima apa? Kerendahan hati. Dan bukan diproduksi karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa secara rohani. Bisa melayani tiap hari, bisa apapun kita bisa terlibat di dalamnya. Terlihat kita seperti orang yang sempurna rohani kita. Waduh, itu sangat menjijikan sekali. Saya pernah bertemu dengan seorang pemimpin pujian ya di satu gereja yang besar. Dan waktu ketemu dengan saya tidak pernah menduga kalau dia itu memiliki dosa yang begitu menjijikkan di belakang. Jadi istrinya, anaknya, dia orang kaya dan semuanya bagus sekali. Dan waktu ketemu saya dengan rombongan yang ada makan malam itu, dan tiba-tiba dia tuh mau menghantar saya, ayo Pak, nanti saya antar Pak Agung. Dan apa yang terjadi? Dan dia waktu mau menghantar saya, itu menunggu orang-orang semua selesai. Jadi orang pulang semua, dan dia ngobrol dengan saya. Saya juga heran, kenapa ini kok masih mau ngobrol gitu. Setelah selesai semua teman-teman nggak ada, semua majelisnya ada semua, dan dia mulai berbicara. Dan dia bicara-bicara, dan dia mulai langsung mengatakan bahwa dia merasakan ada sesuatu yang dia tidak tahan. Ada sesuatu yang dia tidak bisa dia pendam sekali, dan dia mau ngomong dengan saya. Dan waktu dia ngomong dengan saya, dengan apa yang saya lihat, beda jauh sekali. Saya lihat dia pujiannya, lagunya, dan mimpinya semua, aduh sangat indah. Tetapi busuk di dalam. Kenapa? Dia bercerita bagaimana dia dari masa kecil. Dia masih SMP, dia sudah melakukan free sex. SMA, kuliah, sampai kemudian dia menikah, dan istrinya tidak tahu dia memiliki latar belakang yang begitu rusak seperti itu. Dan dia juga abuse, ya. Jadi sering kali mendapatkan abuse dari, nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi dia juga termasuk orang-orang yang mencoba dengan
alat-alat dan seperti narkoba dan semua itu ya, yang dulu namanya gelek dan semuanya itu yang dikelinting-kelinting seperti, dan dia pernah merasakan seluruh dosa-dosa itu. Terus saya beritahu, Pak, bagaimana? Saya gentar itu mendengar tentang firman kekudusan Tuhan itu. Saya baru sadar kalau saya tuh betul-betul menjijikan di hadapan Tuhan. Nah, di situ saya beritahu. Bagaimana? Saya beritahu. Satu contoh jalan adalah pertobatan. Kamu harus berdoa pada Tuhan, kamu harus tahu jika kamu hari ini merasakan ada satu kebangkrutan dalam hidupmu, kehancuran, kebanggaanmu dan dosa-dosamu itu yang kamu tutupi sekarang sudah dibongkar oleh Tuhan, dan nggak perlu lagi cerita dengan saya apa itu dosa yang lain-lain. Kenapa? Ceritakan pada Tuhan dan bertobatlah. Terus selesai dia menceritakan semua dengan hati yang sedih sekali, dan sekali-sekali dia mulai meneteskan air mata. Dan apa yang terjadi? Dan dia berkata, Pak, bagaimana saya menghadapi keluarga saya? Bagaimana saya menghadapi istri saya? Itu suaminya. Jadi bagaimana menghadapi suaminya? Bagaimana menghadapi istrinya kalau orang-orangnya sama dalam posisi itu ya? Bagaimana saya bisa menghadapi itu? Dan dia meminta, dan saya beritahu, kamu berdoa pada Tuhan, minta hikmat pada Tuhan. Dan menurut Alkitab diajarkan, kamu harus menjelaskan itu semua dengan terbuka, dan disitulah kamu akan menerima kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan, dan itu akan meletakkan di hidupmu, dan dosa-dosa itu akan diangkat oleh Tuhan, dan kamu akan merasakan damai yang luar biasa, dan kamu akan merasakan kehancuran hidupmu, dan kamu akan menangis luar biasa, dan kamu akan merasakan betapa baiknya Tuhan. Pak, kalau saya nanti ada apa-apa gimana, kalau sampai ditolak gimana oleh pasangan saya? Saya katakan, berdoalah. Saya tidak tahu hati orang, siapa tahu, dan mungkin kamu akan menuju perceraian, saya nggak tahu. Tapi jika kamu sungguh-sungguh, kita berdoa, kamu berdoa, dan kita memohon pada Tuhan. Lewat setengah tahun lebih, mendekat mau setahun, akhirnya kedua orang ini bisa berdamai, dan Tuhan berikan, dan istrinya sudah disiapkan Tuhan dan bisa menerima semua, dan mereka berjanji untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mereka saling melayani, saling merendahkan hati, saling mengampuni, dan semua terjadi itu, dan sangat indah sekali. Dan ini adalah kekuatan hidup orang percaya ya. Kerendahan hati bukan dipatok, bukan ditunjukkan, bukan diukur dengan apa, orang yang ramah, senyum, oh itu rendah hati. Kerendahan hati selalu disandingkan dengan apa, selalu ditantolkan dengan, oh kalau orangnya tuh baik, ngomongnya baik, aduh sopan sekali, ramah tamah gitu ya, ah itu orang rendah hati. Bukan, kalau orang mau tanya melotot, mukanya terus nggak rendah hati, bukan. Kerendahan hati bukan ditentukan dari tingkah laku manusia, tetapi kualitas hati. Dan itu yang bisa menggarap Tuhan. Kualitas hati itu kualitas roh. Jadi perubahan hati manusia itu yang bisa mengubah itu Tuhan, bukan kita. Jadi kita berdoa kepada seluruh, termasuk anak-anak kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Kita akan berjuang terus, akan menikmati kerendahan hati itu, karena kita akan digempur dengan ketinggian hati, dengan orang-orang yang mau serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan Allah, bukan serupa dengan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi masalah yang paling besar. Jadi orang-orang rendah hati di hadapan orang lain, kalau kita rendah di hadapan orang lain, itu biasanya dihina-hina. Tetapi di hadapan Allah tidak boleh ada orang yang merendahkan orang yang rendah hati. Karena mereka akan berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan orang itu. Orang-orang yang menghina orang rendah hati, yang tidak menyambut aku akan binasakan mereka semua. Jadi kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan dengan rendah hati, dan orang masih judes dengan kita dan tidak bisa menerima kita, itu urusannya bukan kita, urusannya dengan Tuhan. Dan kalau sudah dengan Tuhan, wah, siapa hati manusia yang tidak bisa diteropong oleh Tuhan? Dan segala-galanya itu bisa dilihat oleh Tuhan semuanya. Dan Tuhan bisa menyatakan kamu harus diadili, kamu harus dibinasakan. Ya. Oke, kita bersyukur ya. Jadi mengapa ibu-ibu sampai sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan meminta anaknya? Itu adalah satu kerinduan yang sangat dirindukan dalam keluarga. Kalau memiliki keluarga dan saudara seperti Tuhan Yesus seperti ini ya, anak gitu ya, kan termasuk anak dari keluarga Tuhan Yesus ini, ibu-ibu dari Yakobus, Yohanes itu ya, si anak Zebedius itu kan, Yesus itu masih saudara dengan mereka dan dianggap juga anaknya gitu. Maka
Dia berhak meminta, termasuk Maria juga sama kan, sering meminta pada Tuhan Yesus. Nah, mereka meminta kepada Tuhan Yesus, ya dudukkanlah di kiri dan kanan. Dan Tuhan katakan, tidak, ada syaratnya, minum cawan dan dibaptis dengan baptisan yang aku terima. Dan tidak boleh yang tidak aku terima. Dan itu jelas semua. Ya kami bisa, ya nanti kamu bisa, tapi bukan hari ini. Jadi mereka tidak boleh lagi meminta hak itu. Kenapa? Karena mereka dikatakan di dalam Markus pasal 10. Tadi ya, Markus pasal 10 ayat yang 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Dan jelas sekali ini. Jadi bukan untuk kitanya yang mau berada di tempat dan kita mau bersama dengan Tuhan memerintah dengan konsep-konsep yang militer keperkasaan. Nah, kita kan belajar ini. Kenapa Tuhan tidak menggerakkan itu dan memakai baik itu kuda sebagai lambang untuk kekuatan dia? Kenapa dia pakai keledai? Nah, ya, saya akan ceritakan itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang ya, menggambarkan tentang anak kecil dan lambang Yesus naik keledai. Nah, ini secara khusus ya. Mengapa Yesus naik keledai? Dan keledai itu adalah keledai yang tidak pernah dinaiki dan diberikan beban apapun. Disebut keledai muda. Jadi yang satunya itu ada dua keledai. Yang satunya bersama dengan Tuhan Yesus, di sebelahnya satunya dinaiki. Melambangkan tentang Kristus dan juga tentang diri kita, orang-orang percaya. Yang akan melatih dia bersama-sama menjadi tanda petik. Ya, keledai rohani sebenarnya. Nah, dikatakan juga yang mirip dengan itu adalah seperti anak kecil. Dan dua karakter ini memiliki suatu karakter yang sama. Jadi perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi persamaannya kita akan pelajari. Kenapa Yesus tidak memakai kuda waktu dia disambut dengan luar biasa dan dia mau diangkat menjadi raja dan teriaknya Hosana, Hosana. Di tempat yang penting kami ingin menjadikan kamu raja ini. Wah, kamu raja kami. Kamu raja yang hebat, kamu raja perkasa dan wah semua orang kagum semuanya. Dan perhatikan baik-baik. Dan waktu Tuhan Yesus dikagumi orang, dia memilih, bukan murid-muridnya suruh mencari kuda, tapi murid-muridnya suruh cari keledai. Kenapa keledai? Karena ada maknanya, bukan asal keledai. Kita masih ingat Biliam. Bagaimana keledai itu kemudian berhenti dan tidak mau melakukan dan lebih taat keledai daripada Biliam. Coba bayangkan, keledainya bisa taat, Biliam nggak bisa taat. Sampai dipukul-pukul keledai sampai berbicara. Nah, itu melambangkan apa? Melambang kerelaan hati, ketulusan dan semuanya. Dan waktu Yesus mengambil keledai bukan kuda, dia duduk di kuda yang besar dengan peralatan, dengan teropongnya, dengan kegagahnya. Enggak, Tuhan Yesus tidak memiliki apa-apa. Bahkan nanti dia memiliki mahkota duri. Mahkotanya apa? Emas, perak itu enggak, duri. Mahkota duri. Dan waktu dia mengambil keledai dan murid-murid datang memberikan kepada dia dan dia duduk di atas keledai. Nah, kita belajar. Perhatikan. Keledai itu lebih kecil, setengah atau sepertiganya dari kuda. Tetapi dia bisa membawa berat lebih dari badannya. Bahkan bisa sampai 2 kali lipat lebih. Sampai ada yang sampai 3 kali lipat. Jadi berat badannya sampai dia cuma 40 kilo. Dia dikasih 100 kilo. Itu bisa keledai itu. Berjalan dia bisa. Dan Tuhan ciptakan yang membawa beban untuk melegakan kita, untuk membuat kita itu tunduk, untuk membuat kita itu memiliki kerendahan hati adalah keledai, bukan kuda. Kuda itu wah, otot-ototnya luar biasa. Keledai coba lihat, ototnya mana nggak kelihatan. Kuda itu wah, mukanya, moncongnya semua wah, gagah sekali, besar dan seperti itu. Dan orang senang kuda sebagai kendaraan untuk perang gitu kan, zaman dulu tuh wah kemegahan yang luar biasa, kudanya besar sekali. Sedangkan ini Tuhan Yesus naik keledai dan naiknya bagaimana? Bukan dikangkangi, bukan di tengah gini, dia ke samping, duduk seperti seorang yang sopan dan dia pelan-pelan menikmati, dia duduk di atas keledai. Jadi yang pertama, keledai ini ada keledai yang tidak pernah dinaiki dan tidak pernah dapat beban apapun dan tidak pernah dinaiki oleh siapapun. Keledai muda ini hanya Kristus. Jadi artinya keledai ini harus menyediakan kerelaan hati yang pertama, dan kedua adalah dia harus taat menerima beban yang melebihi dari badannya, dan keledai tidak ada yang membantah. Oh, gitu. Berat enggak. Selama dia bisa lakukan, selama dia bisa berjalan, dia bisa angkut, dia berjalan.
Dan kalau dia memiliki kekuatan luar biasa membawa beban berat itu, dia bisa melintasi negara-negara, dia bisa melintasi gunung-gunung. Sedangkan kuda nggak bisa dikasih beban itu, teler dia udah. Jadi lebih kecil dengan besar tidak menentukan. Karena itu karena gagah perkasa, karena hebat, bukan itu. Tapi kamu yang terkecil, imanmu yang terkecil bisa memindahkan gunung. Perbuatanmu yang terkecil yang tidak ada apa-apanya, terlalu biasa, Tuhan memakai engkau dengan luar biasa. Jadi bukan terletak pada fisiknya, bukan terletak pada kekuatan secara kasat mata, bukan. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan dan mencontohkan kita, keledai yang lemah, yang kecil ini mampu dibebani. Jadi kerelaan hati menerima beban, dan tidak boleh ada beban yang lain yang boleh ditempatkan kecuali Kristus yang memiliki hidup kita, yang menaiki, yang memerintah, yang memuliakan kita. Dan yang kedua adalah kita lihat keledai itu harus taat waktu menjalankan beban itu. Dengan apa? Dengan tidak membantah. Tidak pernah membantah. Dia taat dan tidak membantah. Taat membantah itu banyak, tapi taat tidak membantah. Taat itu dalam ketundukan, taat di dalam kerelaan yang sempurna. Dia berjalan. Jadi artinya apa? Dia menanggung semua yang Tuhan berikan, dan seluruh hidup kita ini, kita tahu bahwa seluruh kejadian dalam hidup kita, pandemi ini, itu akan memberikan beban yang luar biasa dalam hidup kita, dalam pundak kita, khususnya orang tua, bapak-bapak yang bekerja dan sekarang kehilangan pekerjaan, yang dalam kesulitan atau dalam sakit penyakit kena COVID, ada yang pendeta yang mati kena COVID, dan banyak orang mengajar dengan kata-kata dan pengajaran yang menyesatkan sekali. Oh, itu pendetanya kurang beriman, pendetanya itu bukan pendeta yang dipenuhi Roh Kudus, jadi sehingga penyakitnya datang semua, akhirnya sampai mati. Itu gereja banyak pendetanya mati. Saudara, itu benar-benar penghakiman yang menyesatkan sekali. Kenapa? Karena ini tidak ada urusan dengan itu. Kalau tidak bertobat, kamu akan mati yang mengenaskan. Seperti orang ketimpa menara di Siloam itu, atau seperti orang yang dicampurkan darahnya oleh Herodes itu, oleh Pilatus ya, oleh Pilatus itu yang di dalam bait Allah itu, dan itu sangat mengerikan sekali. Dan itu bukan menunjukkan bahwa itu orang-orang yang celaka, wah ini orang-orang yang rendah hati itu dalam bentuknya seperti itu, bukan. Tetapi kalau dia itu menyatakan dia mau mendudukkan diri, dia dengan kerelaannya, dan hanya Kristus yang boleh melegakan dia, yang boleh membebani semua dalam hidupnya, mengizinkan pada dia, barulah dia berjalan dengan apa? Dengan kekuatan yang tak terbantahkan, yang tidak bisa di-stop oleh kuasa kematian, oleh dosa, dan segala sesuatu, berjalan di dalam kuasa kemenangan, dan kelegaannya itu luar biasa. Jadi orang-orang yang mengalami kesulitan dan sampai kematian karena sakit penyakit, karena COVID semuanya, kita tahu ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan pamerkan kepada kita. Dan kita tidak perlu dikalahkan dengan kelemahan itu. Kita akan menang, kita akan bangkit di dalam masa-masa seperti ini. Dan kita bukan karena bangkit karena kita memiliki uang banyak, kita memiliki obat-obatnya. Enggak, virus itu enggak akan mati. Virus itu akan terus ada di dunia ini, terus berkembang. Dan manusia harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk melawan ini semua dan mengatasi semua. Dan itu bisa. Kenapa? Karena manusia diberi hikmat oleh Tuhan. Dan kita bersatu semua manusia mengerjakan semua dan dengan kerendahan hati untuk melayani. Dan kita tahu sekarang bagaimana kita lihat orang-orang negara-negara yang dulunya itu globalisasi semua, wah semua negara bisa saling berhubungan satu sama lain, bisa saling bertukar semuanya satu sama lain. Sekarang ini negara-negara sudah masuk dalam era apa? Dengan masa pandemi ini disadarkan. Beberapa buku dan beberapa orang-orang sudah mulai memikirkan masuk ke arena apa? Di globalisasi. Lawan dari globalisasi, mereka semua pada melindungi dirinya masing-masing, negaranya masing-masing. Dan apa yang terjadi? Malaysia ambruk, India ambruk, negara-negara yang tidak siap itu ambruk semuanya, dan termasuk Indonesia juga dalam masa-masa yang paling sulit ini. Tetapi kita lihat sekarang, negara-negara yang bangkit dari semua ini keterpurukan siapa? Negara yang sangat-sangat berhubungan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan negara disebut sebagai negara yang fondasinya adalah iman Kristen. Fondasinya adalah Alkitab. Amerika, Israel, dan semuanya, New Zealand semua, Australia, kemudian negara-negara yang banyak sekali. Itu keluar dari
masalah ini. Dan mereka sudah tidak pakai masker lagi. Kenapa? Karena mereka sudah menerima vaksin. Mereka sudah bisa mengatasinya. Dan bagaimana orang-orang seperti ini, negara-negara ini kemudian memberikan dengan rendah hati, menyumbangkan 3 juta dosis ke Indonesia. Dari Belanda, dari Prancis, dari Amerika. Nah, enggak tahu ya Indonesia yang tidak mau meminta kepada Israel. Pada Israel itu sumbernya dari sana. Orang-orang pinternya ada di sana semua dan sudah bebas dari sudah lama Israel itu ya. Walaupun ada kena, tapi kematian sangat sedikit sekali. Di Amerika juga kematian sudah sedikit sekali, cuma beberapa orang. Yang dulunya banyak jutaan itu. Nah, karena apa? Karena di situ negara-negara yang dipengaruhi dengan firman Tuhan, negara-negara yang dipengaruhi dengan kuasa kerelaan hati, itu menyumbangkan kemurahannya terlihat sekali. Bagaimana negara-negara yang bukan Kristen? Nah, ada tertutup semua. Dan ini kenyataan di depan kita. Yang membantu nanti negara-negara ini adalah negara-negara tanda petik, negara-negara orang-orang yang memiliki iman Kristen. Walaupun mereka tidak sebaik yang kita bayangkan, tetapi jelas sekali kerendahan hati adalah ciri khas negara-negara yang dipengaruhi dengan firman Tuhan. Orang-orang di sana semuanya. Dan itulah keindahannya. Apalagi keluarga kita, apalagi gereja kita, apalagi semuanya. Dan kita bersyukur. Marilah kita menjadi seperti anak kecil, menjadi seperti tanda petik keledai yang rela, taat, tidak berbantah, menanggung beban yang jauh melebihi daripada kekuatan tubuh kita. Tapi Tuhan memberikan kelegaan. Dan semakin berat dan semakin kita berdoa pada Tuhan, Tuhan kenapa ini nggak dilepaskan? Tuhan jelas mengatakan, kemuliaanku akan aku nyatakan, kuasaku akan aku nyatakan sempurna. Kamu tidak bisa dikalahkan dengan situasi seperti ini. Kamu akan bangkit, kamu akan menjadi lebih daripada pemenang. Dan sukacita yang ada dalam diri kita itu betul-betul dijamin oleh Tuhan. Bahkan sampai kepada kematian pun, kita percaya Tuhan menantikan kita. Apa yang kita takuti? Kematian, maut, sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, kepedihan, perpisahan, perkabungan. Apa yang kita takuti? Di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Hei Lazarus, bangkitlah engkau. Dan itu dijanjikan pada kita nanti di akhir zaman. Orang buta disembuhkan. Dan semua kita yang sakit penyakit semua, di surga sudah tidak ada semua. Yang berpisah, sudah tidak berpisah lagi. Dan kita semua akan bersatu dengan seluruh kehidupan kita. Keluarga kita, nenek moyang kita, mama, papa kita, engkong kita, semua yang di dalam Tuhan. Semua akan berkumpul dengan kita. Dan sukacita yang luar biasa di sana. Yang tak terbayangkan. Ya, mungkin suatu hari saya akan menjelaskan apa yang ada di surga yang tidak pernah ada di bumi ini. Yang akan selama-lamanya. Dan kita akan melihat itu dengan kuasa yang sempurna. Di dalam langit dan bumi yang baru. Dan kita bersyukur hari ini. Tuhan kami percaya. Kalau keledai saja bisa menjadi lambang kerelaan hati, kerendahan hati, ketaatan, dan ketundukan kepada Engkau, menanggung beban semuanya, dan kemudian Kristus duduk memerintah dan melayani kami lebih dulu. Mau menjadi terbesar, kamu harus melayani. Mau terkemuka, menjadi hamba. Bagi daging kita, bagi egois kita, itu betul-betul sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi waktu Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita tahu bagaimana kita mendoakan orang lain, mendahulukan orang lain. Dan kita juga sama, dalam keterpurukan kita, kebangkrutan kita, kita kemudian berpusat pada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, itu adalah dosa. Tapi mari kita berdoa, Tuhan berikan hikmat dan berikan roh-Mu supaya kami bisa melewati ini semua. Dan kita harus percaya, jalan Tuhan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Hikmatnya akan ditanam pada kita. Dan yang teristimewa adalah saudara-saudara seiman yang sungguh-sungguh di dalam yang dengan kerendahan hati akan menopang saudara-saudara yang lain yang di dalam kelemahan, dalam hidupnya, dalam ekonomi, dalam segala sakit penyakit. Persekutuan gereja Tuhan dengan kerendahan hatinya, dikatakan oleh Kristus, akan memimpin semua, akan menunjukkan pada dunia betapa luar biasanya persekutuan orang Kristen. Dan ini keindahannya. Bahkan dia bisa memberikan kemurahannya kepada orang-orang yang bukan orang-orang yang seiman dengan mereka. Mereka bisa membagikan kasihnya, bisa memberikan persembahannya, bisa memberikan kebaikannya kepada mereka. Dan mereka dilimpahi, bukan supaya mereka datang kepada kita mengagumi kita, bukan, supaya mereka diingatkan, supaya mereka masuk
menerima kasih dan mereka bisa bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita akan menerima kuasa penyertaan Tuhan, bukan hanya sekarang, tapi sampai selamanya. Kita bersyukur hari ini, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kerendahan hati, teladan Kristus yang sempurna ini sungguh-sungguh melingkupi kita, mulai dari pikiran kita, hati kita, perasaan kita, masa depan kita, dan semua yang kita kerjakan. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, di dalam keputusasaan kita, marilah kita bersama supaya kita menerima kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan di dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini Engkau memberikan pada kami. Kami tidak menjadi orang yang berpusat pada diri kami, berpusat pada kepentingan kami, berpusat untuk keselamatan kami sendiri. Tetapi ajarlah kami juga melihat dunia ini yang membutuhkan orang-orang yang rendah hati. Bukan orang yang menimbun susu beruang, menimbun alat kesehatan, menimbun obat-obat yang dibutuhkan oleh rakyat. Tuhan, kami berdoa, biarlah orang-orang yang menimbun ini betul-betul bukan orang-orang di dalam Tuhan yang mengerti kerendahan hati. Tetapi kami bersyukur jika ada orang-orang yang memberikan persembahan kepada negara kami, rakyat kami. Orang yang sangat membutuhkan, baik itu oksigen, tabungnya, dan seluruh peralatannya, baik obat-obatan yang disediakan. Kami bersyukur untuk Belanda dan negara-negara Eropa yang siap membantu Indonesia. Kami bersyukur untuk negara-negara yang mencintai Engkau Tuhan. Walaupun mereka dalam kelemahan yang besar sekali. Tetapi kasih setia Tuhan, kerendahan hati mereka sebagai negara yang dipimpin oleh Tuhan, mereka sungguh-sungguh bisa menyatakan kemurahan Tuhan kepada negara kami. Kami berdoa Tuhan, sadarkan mata hati orang-orang Indonesia, pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang yang melawan nama-Mu Tuhan. Mereka ditutup mulutnya. Bahkan mereka masih menolak, biarlah pengadilan-Mu yang bekerja Tuhan. Biarlah mereka tidak menghalangi, menggagai bantuan-bantuan seperti ini. Atau memfitnah dengan hoax, dengan kata-kata yang mendiskriminasi. Tapi kami tahu Tuhan, kerendahan hati adalah milik Tuhan. Kerendahan hati bukan produksi manusia. Hari ini Tuhan, kami bersyukur jika memberikan kepada kami satu hati yang bisa menilik kepada hati kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan terus menjadikan kami sebagai anak-anak yang kecil ini, bahkan menjadi seperti keledai-keledai rohani ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kami bukan hina menjadi lambang keledai ini, karena Engkau sendirilah yang juga melambangkan kerendahan hati-Mu dengan keledai ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Juru Selamat Mesias akan menaiki keledai. Terima kasih Bapa, sungguh membanggakan bagi kami, bukan hina, bukan diremehkan, bukan disepelekan, tapi sungguh kami akan dimuliakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh daripada perkenan-Mu dan seluruh daripada hati kami yang mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kami serahkan hidup kami, jadikan kami rendah hati selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada yang memimpinnya.